Shalom Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 13 ayat yang 11. Alkitab berkata seperti ini. Coba saya buka dulu Roma 13 ayat yang 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya baca sekali lagi. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apa yang dimaksud Paulus dengan berkata hal ini harus kamu lakukan? Coba kita baca 3 ayat sebelumnya dari ayat yang ke-8 dalam Roma pasal 13 ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Paulus berkata bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi sesama kita manusia, dan kalau kita melakukannya, kita sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9 berkata seperti ini. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang semua firman Tuhan dalam hukum Taurat kalau disimpulkan dari jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, atau firman lain manapun juga, Paulus berkata disimpulkan dalam kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat 10 berkata begini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, Paulus berkata hal ini, yaitu kasihlah sesama manusia, harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Keadaan waktu sekarang. Nah, yang menarik bahwa dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan The Passion dikatakan ayat yang 11 seperti ini, bahwa to live like this is all the more urgent. Bahwa untuk hidup di waktu-waktu sekarang seperti ini, itu hidup dalam keadaan yang lebih urgensi, dalam keadaan yang lebih mendesak, dalam keadaan yang lebih genting. Bahwa kita harus saling mengasihi sungguh-sungguh satu terhadap yang lain. Kita mengerti bahwa Alkitab berkata dalam ayat 11 di terjemahan ini bahwa waktu itu sedang habis, waktu itu sudah mau selesai, waktunya sudah mau tiba. Apa yang Paulus maksud di sini? Paulus berkata bahwa engkau mengetahui bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu seperti ini adalah strategic hour, waktu yang sangat strategis dalam sejarah manusia. Bagi kita itu berarti ini kita harus bangkit, kita harus bangun, tidak boleh tidur, tidak boleh terlelap, kita harus berjaga dengan kondisi yang ada sekarang seperti ini. Terutama karena alasan ini Paulus berkata bahwa kegenapan keselamatan kita sudah jauh lebih dekat daripada sejak waktu kita menjadi percaya pertama kali. Oke, Tuhan memang sudah mau datang. Dan dengan keadaan virus yang merajalela di seluruh dunia, kalau kita baca berita memang sangat menakutkan. Orang yang mati sudah begitu banyak, bahkan ya memang yang sembuh lebih banyak daripada yang mati. Tapi kondisi ini seperti kita hidup sangat dekat kepada maut itu. Dan orang kemudian menjadi lebih bersungguh-sungguh dengan keluarga mereka, lebih bersungguh-sungguh dengan ibadah mereka. Apalagi kita yang di negara Indonesia ini, bahwa ini adalah bulan puasa bagi sepupu kita. Semua orang berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, mari kita memperhatikan waktu ini dengan baik. Nah, untuk berbalik kepada Tuhan dan mengerti bahwa waktu ini adalah waktu yang penting, mari coba kita perhatikan apa yang kita buat di rumah ketika kita stay at home. Saya mau anjurkan, saya mau dorong kita semua ambil waktu ini untuk kembali kepada firman Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya merupakan suara Tuhan bagi kita. Tersedia 24 jam, 7 hari setiap minggu untuk kita, dan itu adalah suara Tuhan yang begitu dekat bagi kita. Kenapa kita tidak baca? Kenapa kita lebih memilih untuk
lihat YouTube, dengar khotbah, tapi Alkitab tidak mau kita baca. Jangan sampai kita menggantikan dengan khotbah daripada membaca firman Tuhan. Kalau saudara dengan khotbah, saudara masih mendengar pewahyuan seseorang kepada saudara akan siapa Tuhan. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan sendiri berbicara pada saudara. Tuhan sendiri akan mewahyukan dirinya pada saudara. Dan mari kita seperti Ayub, bahwa di akhir dari segala pencobaan, saudara tidak perlu dicobai kan untuk mengalami seperti Ayub. Mari seperti Ayub, bahwa di akhir dari pencobaannya dalam Ayub 42:5 dia berkata begini, bahwa sekarang aku melihat Tuhan dengan mataku sendiri, bukan dari kata orang lain, bukan lagi mendengar dari kata orang, tapi aku sendiri mengalami Tuhan. Nah, ini hari-hari yang sangat baik, karena seperti Paulus berkata, ini adalah waktu yang kritis bagi kita. Hari-hari dan kesempatan yang sangat baik di mana kita didiamkan di rumah. Mari kita pakai itu untuk membaca firman Tuhan, entah saudara sendiri atau bersama-sama sebagai satu keluarga. Di keluarga saya, sejak kita tinggal dalam rumah, di stay at home, saya mengumpulkan istri saya, mengumpulkan anak saya, dan bahkan dengan anjing saya, kami berempat duduk di ruang keluarga dan mulai membaca Alkitab setiap malam. Membaca sampai 10 pasal bahkan, bergantian ayatnya. Kalau dalam satu pasal dia panjang, kami membaca 2 atau 3 ayat bergantian sampai selesai. Dan ini menolong kami untuk menemukan bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Tuhan dekat dengan kita. Damai sejahteranya menguasai kami ketika firman Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Berita di luar sangat menakutkan. Apa yang kita lihat di TV, atau kita dengar dari berita, atau kita baca dari WhatsApp, atau kita nonton di YouTube, itu kalau kita perhatikan, itu hanya menebar ketakutan demi ketakutan. Tapi waktu kita fokus pada firman Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Dia selalu berkata pada kita, jangan takut. Nah, tidak bisa disangkali bahwa badai ini membuat kita terombang-ambing gitu rubah. Tapi kalau kita tidak berakar kuat pada firman Tuhan, kita seperti anak-anak. Efesus 4 ayat 14 berkata seperti ini. Coba kita perhatikan. Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau firman Tuhan kuat di dalam kita, itu menjadi dasar bagi kita. Yohanes 15, coba perhatikan. Yohanes 15 ayat yang ke-6 dan 7. Oke, ayat ke-7 dulu saya baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, tentu salah satu doa kita bahwa kita dilepaskan daripada badai virus ini. Kalau kita kena, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Kalau kita belum kena, kita berdoa jangan itu sampai kena kita. Nah, ini ada jaminan bagi kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke? Kita senang pada janji itu. Tapi jangan lupa ada bagian pertama dalam ayat 7 yang berkata begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Perhatikan, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Salah satu syarat supaya doa kita didengar, firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Kalau firman Tuhan tidak ada di dalam kita, dengan kata lain kalau kita berkata, doamu tidak akan didengar. Nah, perhatikan, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, ayat 6 bahkan lebih menarik, dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, satu-satunya pertolongan keselamatan kita hari-hari ini itu ada di dalam Tuhan. Oke? Nah, berada di dalam Tuhan, salah satu langkah praktisnya, ambil Alkitab, buka dan baca. Kamu akan kuat di dalam firman Tuhan. Kamu akan berakar kokoh. Kamu akan tumbuh, menghasilkan buah dan berbuah lebat yang memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ayat 7 dikatakan, kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, apapun yang kita minta pada Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menerima, Tuhan akan menjawabnya.
Oke? Pertolongan kita tidak ada dari tempat yang lain kecuali dari firman Tuhan. Nah, lagi pula begini, bagaimana menjaga mata kita kepada Yesus di tengah-tengah badai seperti ini? Petrus itu cuma bisa mengapung jalan di atas air, oke? Tetap bisa jalan di atas air di tengah-tengah badai dalam Matius pasal 14 kalau dia jaga matanya melihat pada Tuhan. Begitu dia mengalihkan matanya lihat pada angin atau melihat kepada badai yang begitu besar, angin yang begitu kuat bertiup, dia kemudian Alkitab berkata dengan jelas dengan segera tenggelam. Oke, memang betul waktu dia berseru pada Tuhan, Tuhan langsung ada di depan dia dan menarik tangannya. Tapi kalau dia mau jalan terus pada Tuhan dan sampai pada Tuhan, dia harus jaga matanya pada Tuhan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, bahkan seperti yang Paulus bilang dalam Roma 13 ayat 11, bahwa waktu ini adalah waktu yang kritis, waktu yang sangat genting. Bagaimana kita bisa jaga mata kita pada Tuhan kalau mata kita pakai selalu lihat pada berita di WhatsApp, berita di YouTube, berita di televisi? Kita seperti mengalihkan pandangan kita kepada angin dan kepada badai. Kita tidak lihat lagi pada Tuhan. Nah, bukan berarti saya bilang jangan baca WhatsApp, jangan baca berita, jangan baca yang lain. Tapi paling tidak setiap hari mari kita fokus dan konsen, entah di pagi hari waktu kita bangun, atau malam sebelum kita tidur, atau di siang hari setelah makan siang mungkin. Terserah saudara. Tapi ambillah waktu, set aside waktu kita sendiri atau bersama-sama dengan keluarga saudara, baca firman Tuhan, itu melatih mata kita fokus pada Yesus, fokus pada janjinya, fokus pada apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Karena Alkitab memberi jaminan pada kita bahwa firman-Nya tidak mungkin gagal, firman-Nya tidak mungkin salah, dan firman-Nya tidak mungkin tidak berhasil. Nah, saya mau kasih contoh pada saudara. Kalau coba lihat gelas kosong, bolehkah saya dikasih gelas kosong itu? Saya sudah siapkan gelasnya, cuma saya lupa bawa naik ke mimbar. Kalau saudara saya tanya, gelas ini kan kosong, kita semua tahu kosong, oke? Apa isinya? Ya kosong, tidak ada. Isinya paling udara. Nah, kalau isi udara ini dalam gelas ini dikeluarin, bagaimana? Mau dibalik seperti ini kan tidak bisa. Mau di kesana, kesini, tetap ada isinya udara. Satu-satunya jalan mengeluarkan udara dan dalam gelas ini, saudara harus isi dengan air. Kalau airnya penuh, udaranya otomatis keluar. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kalau saudara tidak isi dengan firman Tuhan, oke? Kalau kita berkata dalam Roma 13 ayat 11, saudara sedang tertidur. Untuk bisa berjaga-jaga, untuk bisa mengeluarkan dunia dari dalam diri kita, harus diisi dengan firman Tuhan. Waktu kita isi dengan firman Tuhan, kita kemudian menjadi terjaga, menjadi siap menghadapi segala sesuatunya. Oke, saya mau bilang, satu-satunya jalan dan satu-satunya pertolongan kita dalam situasi bagaimanapun itu dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, di zaman kita hidup sekarang, memang segala macam sudah tersedia, segala macam sumber tersedia, apalagi dengan zaman internet seperti ini. Oke, tapi jangan sampai bahwa begitu banyak khotbah yang tersedia di internet atau di Google, entah saudara baca atau saudara nonton, itu menggantikan Alkitab bagi kita. Itu semua adalah pewahyuan. Kalau saudara sering dengar khotbah saya, bahkan saudara tidak mendengar Tuhan bicara, saudara mendengar saya bicara. Saudara akan mendengar pewahyuan yang saya terima dari Tuhan untuk saudara. Saya tidak boleh membawa saudara datang pada diri saya harus membawa saudara datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara cuma mendengar dari saya dan tidak baca langsung, saudara tidak sampai pada apa yang seharusnya saudara terima dari Tuhan. Karena Tuhan mati di kayu salib tidak untuk menaruh saya menjadi perantara bagi saudara. Saudara sendiri yang harus datang pada Tuhan, karena salib telah membuka jalan bagi kita semua, masing-masing bisa langsung datang kepada Bapa, bisa langsung datang pada tahta kasih karunia itu dan menerima siapa dia, menerima pengenalan siapa dia. Nah, Alkitab itu disediakan bagi kita 24 jam setiap hari, 7 hari 1 minggu. Mari kita baca firman Tuhan supaya seperti Ayub dalam Ayub 42 yang kelima, dia berkata, aku telah mendengar Tuhan, aku telah melihat Tuhan sendiri, bukan dari kata orang lain.
Saudara nggak perlu dicoba seperti Ayub kan untuk mengalami apa yang Ayub sebutkan. Covid tidak perlu kena pada kita, baru kemudian kita berkata seperti Ayub. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau bilang ini, kalau saudara terbiasa dengan firman Tuhan, dan ini bukan berkata bahwa saudara akan kena, tapi seandainya itu terjadi pada saudara, firman Tuhan akan menjadi kekuatan saudara pertama. Jangan tunggu saudara kena penyakit ini baru saudara mau baca firman Tuhan. Kalaupun itu terjadi, ya puji Tuhan, paling tidak penyakit itu telah menolong saudara untuk mendekatkan diri pada Tuhan kan. Tapi kalau saudara sudah siap, kita mengerti bahwa janji Tuhan itu akan menolong kita melalui masa-masa yang sulit, melalui masa-masa yang setengah mati harus dilalui oleh begitu banyak orang. Firman Tuhan akan menjadi pertolongan bagi kita, menjadi keselamatan bagi kita. Firman Tuhan bahkan akan menjadi kesembuhan bagi kita. Karena Tuhan berkata bahwa di atas kayu salibnya Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Haruskah saudara mendengar dari mulut saya perkataan itu? Tidakkah firman Tuhan sudah tersedia bagi kita di Alkitab kita? Alkitab yang bersih di rumah hanya menunjukkan bahwa pemiliknya tidak pernah baca Alkitab itu. Tapi Alkitab yang banyak coretannya, Alkitab yang hampir lepas kertasnya, menunjukkan bahwa orang yang punya buku itu di rumah kuat dengan firman Tuhan. Bahkan di zaman seperti sekarang ini, sekali kita hidup di zaman smartphone, kita hidup di zaman internet, di zaman now kata orang. Tidak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan. Di tengah kegelapan malam kita bisa buka Alkitab kita yang ada di HP kita. Nah, saya harus bilang bahwa banyak dari kita matanya lebih kuat lihat Facebook di tengah kegelapan malam sampai jam 2, jam 3 pagi. Tapi kalau buka Alkitab baru 5 menit kita buka dari HP kita sudah sangat ngantuk dan tertidur. Bahkan mungkin ada yang memakai Alkitab untuk dibaca supaya dia bisa tidur. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau kita punya sikap seperti itu? Kita harus belajar fokus, kita harus belajar konsentrasi. Baca Alkitab memang tidak mudah. Saya pun mengalami. Kenapa seperti itu? Hal yang pertama terjadi, kita akan dengan cepat rileks dan menjadi mengantuk. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita itu daging, dan Alkitab yang kita punya isinya itu roh Tuhan sendiri. Dan daging dengan roh pasti berlawanan. Kalau daging kita tidak kita belajar tundukkan untuk tunduk pada firman Tuhan, satu waktu saudara mati karena kedagingan saudara. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi kuat, bagaimana kita bisa berakar kokoh kalau kita tidak disiplin diri kita kembali kepada Alkitab. Nah, sekali lagi saya mau tunjukkan pada saudara, Alkitab berkata bahwa Roma 13 ayat ke-11, hal ini harus kamu lakukan, saling mengasihi, karena kita mengetahui keadaan waktu sekarang. Saya baca ulang yang sebelah sini, itu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Di terjemahan yang lain dibilang waktunya sangat genting, waktunya sangat kritis. Bahkan sekarang ini sebenarnya kalau kita tahu bahwa di setiap kesulitan ada kesempatan, kita mengerti bahwa ini adalah waktu yang sangat strategis untuk kita bangkit di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Tapi bagaimana kita mau bangkit kalau firman Tuhan tidak kita punya di dalam diri kita, bukan di HP kita ya, di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan harus kita baca, kita renungkan, kalau perlu kita hafal, kalau perlu kita ingat senantiasa, penuh dengan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Oke? Ini akan menolong kita melewati masa-masa yang seperti ini. Oke? Nah, saudara tidak perlu baca sebanyak yang saya baca, untuk 10 pasal setiap hari. Ada kegerakan baca Alkitab hari-hari ini yang saya tahu sedang terjadi di mana-mana, yang mengharuskan setiap orang membaca paling tidak 3 pasal setiap hari. Itu akan menolong mereka yang membaca 3 pasal satu hari menyelesaikan Alkitab dalam 1 tahun. Oke? Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi bukankah di rumah, di stay at home ini kita punya waktu yang kosong banyak? Mari kita pakai waktu kita kembali pada firman Tuhan. Kumpul bersama keluarga, sekali lagi baca bergantian, selesaikan 3 pasal itu setiap hari. Itu akan menolong keluarga kita menjadi lebih kuat juga, bahkan akan menolong damai sejahtera tinggal di rumah kita, akan
akan menolong kita bangkit seperti kata Paulus bahwa di tengah-tengah waktu yang kritis seperti ini. Oke? Ingat Paulus berkata bahwa keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Tuhan sudah segera datang. Ada orang yang bertanya pada saya beberapa hari saat terakhir ini, bagaimana berjaga-jaga? Apakah dengan konsentrasi mempelajari eskatologi, memperhatikan semua berita-berita di YouTube tentang kedatangan Tuhan? Terus saya tanya secara sederhana, siap mati gak? Wah, udah mau mati. Wah, kalau udah mau mati, bukankah kita tidak berjaga-jaga kalau seperti itu? Karena kalau bukan Tuhan yang datang untuk kedua kalinya segera, kita yang bisa berpulang kembali kepada Bapa di sorga dengan segera. Apalagi di tengah-tengah zaman COVID seperti sekarang ini. Saya bertanya pertanyaan itu kepada istri saya. Kalau salah satu dari kita kena COVID, bagaimana? Tidak ada yang berani jawab. Saya juga tidak berani jawab. Tapi kalau kita siap dengan firman Tuhan, kita mengerti bahwa apapun yang terjadi Tuhan atur, dan apapun yang terjadi Tuhan tidak akan tinggalkan. Dan bagaimanapun keadaan yang harus kita lalui, entah kita selamat lewat ini tanpa kena COVID, atau kita kena COVID dan kemudian sembuh, atau kena COVID dan mungkin ya harus sudah tahu apa yang saya maksud. Kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, bagaimana kita bisa kuat kalau firman Tuhan kita tidak punya? Mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa firman Tuhan. Itu pertolongan kita, itu solusi kita, itu damai sejahtera kita, itu kekuatan kita. Bahkan dalam firman Tuhan ada janji seperti ini, bahwa kita sembuh oleh darah Yesus, kita sembuh oleh bilur-bilur Tuhan, karena di atas kayu salib Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Tuhan tak pernah merancangkan hal yang jahat pada kita. Dan saya tak percaya COVID ini datang dari Tuhan. Tapi Tuhan sanggup bekerja melalui segala sesuatu untuk membawa kita datang dekat pada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami berdoa bahwa hari-hari yang penting ini, bahwa hari-hari yang sudah sangat singkat ini, kami tahu bahwa Tuhan segera akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan, biar kami kuat, biar kami siap, biar kami senantiasa berjaga-jaga, supaya hari kedatangan Tuhan, entah waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya, atau kalau Engkau memanggil kami kembali, kami ditemukan Tuhan siap, karena firman Tuhan berdiam di dalam diri kami. Tolong kami untuk bisa konsentrasi kembali kepada firman-Mu, berjaga-jaga dengan firman-Mu, punya mata yang memandang kepada firman-Mu senantiasa. Tolong kami untuk menggunakan HP kami bahkan untuk membuka Alkitab dan membaca aplikasi Alkitab langsung, supaya Tuhan bicara langsung kepada kami. Tidak lagi bahwa kami sekadar mendengar dan belajar dari khotbah dan segala macam pengajaran yang telah tersedia begitu rupa bagi kami. Itu adalah semua pewahyuan yang mereka terima, yang kemudian kami terima. Kami tidak terima langsung dari kamu, dari Engkau Tuhan. Kami berdoa, tolong kami untuk kembali pada firman-Mu, supaya Tuhan sendiri yang boleh bicara langsung pada kami. Tidak ada lagi perantara di antara kami dan Engkau Tuhan, tapi Tuhan sendiri berdiam di dalam diri kami. Kami boleh datang dan mengenal Engkau dan menjadi kuat di dalam Engkau. Dan seperti firman-Mu berkata, kalau kami tinggal di dalam Engkau, firman-Mu tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta, termasuk kesembuhan, termasuk terpelihara, termasuk terjaga-jaga jauh dari segala sakit penyakit ini, Tuhan akan jawab. Kami berdoa Tuhan, biar Yohanes 15 ayat 7 menjadi nyata dalam diri kami, dan biar kami kuat dalam firman-Mu, kami tinggal dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Berkati jemaat, memberkati umat-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.